Selamat sore, Pak. Perkenalkan nama saya Jessica Simanjuntak dengan NIM 123-115-1026. Saya dari BK Reguler A Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan IPTEK. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan IPTEK antara lain Pancasila sebagai intelektual bastion menurut Sofyan Effendi, Pancasila sebagai common denominator values menurut Muladi, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Metode dalam pembahasan Pancasila sangat tergantung pada karakteristik objek atau objek materia Pancasila. Salah satu metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode analitiko-sintik, yaitu perpaduan metode analisis dan sintesis. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan adalah aktualisasi Pancasila di bidang keilmuan sebagai pandu etik pengembangan ilmu. Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai suatu sistem acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Yang menyandangnya itu diantaranya yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan, kedua, pengembangan hukum, ketiga, supremasi hukum dan dalam perspektif pengembangan HAM, keempat, pengembangan sosial politik, 5, pengembangan ekonomi, 6, pengembangan kebudayaan bangsa, dan 7, pengembangan pertahanan menurut Winarno pada tahun 2016. B. Ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, Yunan kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno disebut juga sebagai zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20 juta. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan yang pertama, know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Tiga, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Kedua, zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Ketiga, zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. 4. Zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Kelima, zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Keenam, zaman kontemporer atau abad ke-20 dan seterusnya. Fisikawan termasuk abad 20 adalah Albert Einstein. Di samping itu, teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain, maka zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. C. Pengertian dan ciri-ciri ilmu. Sepanjang sejarahnya manusia dalam usahanya memahami dunia sekelilingnya mengenal dua sarana, yaitu pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge dan penjelasan gaib atau mystical explanation. Menurut De Liang Ji pada tahun 1987, memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencapai penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti. Menurut De Liang Ji 1987, hubungan antara pengetahuan ilmiah, penjelasan gaib, dan persoalan ilmiah tersebut dapat diperjelas dengan bagan piramida yang dimana bagian atas itu scientific knowledge, bagian tengah itu scientific problems, dan bagian bawah itu mystical explanation. Dalam bagian tersebut terdapat 3 bidang yang saling berhubungan, yaitu yang pertama bidang pengetahuan ilmiah. Ini merupakan kumpulan hipotesis yang telah terbukti sah. Dan kedua, bidang persoalan ilmiah. Ini merupakan kumpulan hipotesis yang dapat diuji tetapi belum dibuktikan sah. Ketiga, ini merupakan kumpulan hipotesis yang tak dapat diuji sahnya. D. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Melalui teori relativitas dan kebenaran ilmu sekarang sudah berubah, dan paradigma lama yang dibangun oleh fisika Newton yang ingin selalu membangun teori absolut dalam kebenaran ilmiah. Paradigma sekarang ilmu
bukan sesuatu entitas yang abadi. Bahkan ilmu tidak pernah selesai meskipun ilmu itu didasarkan pada kerangka objektif, rasional, metodologis, sistematis, logis, dan empiris. Pengembangan ilmu menurut Irianto Widisuseno 2009 dalam Dikti 2013 selalu dihadapkan pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama itu pilar ontologi atau ontologi, selalu menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi. Aspek kuantitas. Apakah yang ada itu tunggal, dual, atau plural, atau monoisme, dualisme, dan pluralisme. B. Aspek kualitas atau mutu sifat. Bagaimana batasan sifat mutu dari sesuatu atau mekanisme, teleologisme, vitalisme, dan organisme. 2. Pilar epistemologi atau epistemologi selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, strategi. Pengalaman epistemologis dapat memberikan sumbangan bagi kita. A. Sarana legitimasi bagi ilmu atau menentukan keabsahan disiplin ilmu tertentu. B. Memberi kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu. C. Mengembangkan keterampilan proses. D. Mengembangkan daya kreatif dan inovatif. 3. Pilar aksiologi. Selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai atau etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Kalau dibuat suatu bagan, maka pilar penyangga ilmu sebagai berikut, yaitu E. Problema ilmu. Tanggung jawab ilmu, pengetahuan, dan teknologi menyangkut juga tanggung jawab terhadap hal-hal yang akan dan telah diakibatkan iptek di masa-masa lalu, sekarang, maupun apa akibatnya bagi masa depan berdasar keputusan-keputusan bebas manusia dalam kegiatannya. Jadi, sesuai dengan pendapat Van Melsen 1985 bahwa perkembangan iptek akan menghambat ataupun meningkatkan keberadaan manusia terkandung pada manusianya itu sendiri, karena iptek dilakukan oleh manusia dan untuk kepentingan manusia dalam kebudayaannya. F. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan iptek. Di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyatakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu menurut Nurwadani dan kawan-kawan 2016. 2. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan iptek. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan iptek. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Menurut Profesor Dr. M. Sastra Prateja dalam Nurwardani dan kawan-kawan 2016, dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan, menegaskan ada 2 peran Pancasila dalam pengembangan iptek, yaitu pertama, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika iptek. 4. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Profesor Wahyudi Setiawan dalam
Nurwardani dan kawan-kawan 2016 dalam simposium dan serasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalisnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. G. Visi ilmu di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara maju masa depan yang dicita-citakan. Bagi bangsa Indonesia, strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat menurut Koento Wibisono 1994 ada dua hal pokok, yaitu visi dan orientasi filosofiknya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif dalam satu kesatuan integratif. Visi dan orientasi operasionalnya diletakkan pada dimensi-dimensi. Yang pertama, teleologis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan hanya sekadar yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu atau teleos, tujuannya itu sebagaimana merupakan ideal kita untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Etis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Manusia harus berada pada tempat yang sentral. Sifat etis ini menuntut penerapan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab. 3. Integral atau integratif, dalam arti bahwa penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya, sebab manusia selalu hidup dalam relasi baik dengan sesama maupun dengan masyarakat yang menjadi ajangnya. Peningkatan kualitas manusia harus terintegrasikan ke dalam masyarakat yang juga harus ditingkatkan kualitas strukturnya. H. Sikap ilmiah ilmuwan. Ilmu bukanlah merupakan pengetahuan yang datang demikian saja sebagai barang yang sudah jadi dan datang dari dunia hayal. Akan tetapi, ilmu merupakan suatu cara berpikir yang demikian dalam tentang sesuatu objek yang khas dengan pendekatan yang khas pula sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang ilmiah. Sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan menurut Abbas Hamami M. 1996 sedikitnya ada 6, yaitu yang pertama, tidak ada rasa pamrih atau disinterestedness. Artinya, suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. Kedua, bersikap selektif, yaitu suatu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap berbagai hal yang dihadapi. Misalnya, hipotesis yang beragam, metodologi yang masing-masing menunjukkan kekuatannya masing-masing, atau cara penyimpulan yang satu cukup berbeda walaupun masing-masing menunjukkan akurasinya. Ketiga, adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau mind. Keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan atau belief dan dengan merasa plastik atau conviction bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. Kelima, adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga selalu ada dorongan untuk riset, dan riset sebagai aktivitas yang menonjol dalam hidupnya. Dan yang terakhir atau keenam, yaitu seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis atau akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu dan untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.